melaksanakan tugas kelompok kami, yaitu dengan mata kuliah AIK 3 untuk mewawancarai tempat amal usaha. Di sini kami mengunjungi panti asuhan Tunas Melati. Berikut video dokumentasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran? Ya. Nama saya Abdul Karim, sebagai pengasuh panti. Kalau pengasuh ini kan pembinaan anak yang menangani anak-anak asuh, anak panti. Kalau pengurus ini adalah bagian pengelolanya, manajemennya panti, ya. Nah itu kalau pengasuh berarti yang menangani anak, ya. Jadi saya mewakili dari pengurus panti dan pengasuh yang lainnya menceritakan latar belakang kenapa panti ini harus berdiri. Pertama, panti ini sebelum berdiri bergabung dengan yang ada di Panti Aisyah Tunas Harapan yang beralamat Jalan Abdurrahman Saleh, atau di sekitar BLKI lah itu, ya. Nah, ini ada panti ini putra, ya, yang putra, jadi yang putri di sana. Pertama dulu bergabung Tunas Harapan. Kenapa digabung oleh saya? Dipisahkan, ya, supaya tidak berbaur dengan putri, ya, supaya tidak campur dan supaya tidak timbul fitnah, kecurigaan, ya macam-macam lah. Kita tahu lah kita ini sebagainya. Kalau pondok kan seperti itu. Jadi putra dan putri tidak boleh dicampur, harus pisahkan asramanya. Nah, tahun 1993 berdirilah panti di sini yang beralamat Jalan Selatan, ya, Pontianak Selatan, Kelurahan Kota Baru, ya. Tahun 94 sudah bentuk bangunnya sudah jadi. 94-nya pindah ke sini, yang putranya pindah ke sini, ya. Yang semua yang putra di Tunas Harapan ditarik ke semuanya. Nah, bedanya karena pindah, mau nak mau pengurusnya dipisahkan. Yang ini pengurusnya harus yang bapak-bapak, kalau sana pengurusnya ibu-ibu. Nah, jadi bukan jadi satu yayasan lagi, beda. Ya, artinya cuma sana itu di bawah naungan Aisyah, kalau sini di bawah naungan Muhammadiyah. Nah, pimpin daerah Muhammadiyah. Jadi itu. Nah, kapan berdirinya? Ya, kapan pemindahan yang bulannya? Bulan pemindahan itu ada tanggal 17 Juli, ya, tahun 1994. Dulu total anaknya 50 orang. Nah, itu 50 orang itu macam daerah. Mereka bermacam-macam daerah. Ya, ada yang dari daerah Sintang, Malawi. Pokoknya sudah mewakili kabupaten lah. Kalau Kalimantan Barat ini adalah semuanya hampir mewakili kabupaten. Nah, jadi anak-anak SD sini, yang putra masuknya, ya, dulu kalau anak-anak masuk panti itu umur tua-tua semua. Bahkan ada yang umur 15 tahun masuk panti, masuk SD, masih SD. Kalau sekarang mana ada kita SD umur 15 tahun. Kalau dulu tuh besar, ya, anak SD.
Nah, jadi itu ya gambaran secara besar ya. Dan mungkin itu yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya Pak, apakah ada tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk berdirinya amal usaha ini Pak? Pertama yang merintis itu ya orang-orang Muhammadiyah adalah dari tokoh-tokoh PDM ya, itu tahun berapa saya lupa juga tuh ya. Pertama yang ketua pantinya itu almarhum Pak Pandil. Almarhum Pak Pandil sebagai ketua, ya sebagai pengasuh itu ya ada Pak Nurwani, ada Pak Ihsan Nudin, ada Pak almarhum Hamka, ada juga Pak Arif Bismillah, ada juga Pak Wasilun, ya, ada juga ya Pak Wadri sebagai pengasuhnya lah, pengurusnya. Nah, Pak Rahmat. Nah, sampailah tahun 97 Pak Pandil sudah meninggal, diganti oleh Pak Rahmat. Pak Rahmat itu dari 97 sampai di tahun 2010. Nah, masuklah Pak Haji Muhammad Yusuf. Nah, yang tadi itu yang menyuruh anak-anak di situ aktif ketuanya. Sampailah sekarang. Nah, sampai sekarang hampir 30 lebih lah. Nah, itu ketua pantinya. Tapi kalau pengurusnya banyak. Pengurus itu ya kurang lebih ada 15 orang pengurus panti. Itu orang-orang ya Muhammadiyah lah ya, tokoh Muhammadiyah yang di kota lah mungkin itu. Terus Pak, dari berdirinya amal usaha ini hingga sekarang nih, apakah ada tantangan yang mungkin amal usaha ini berat menjalaninya? Kalau sekarang nih kami kan tantangan ini kan pertama adalah mungkin keadaan anak lah yang pertama, dari segi ya faktornya anak ini kan macam-macam daerah. Sekarang anak-anak kami ini lebih kurang, dulu sempat sampai 50 yang sampai ke tadi 50 orang, sekarang anak ini ada yang 20 sekarang ini. Nah, tantangnya itu ada, kalau sekarang ini tantangnya ya faktornya anak teknologi ya. Jadi mereka ini kan banyaknya suka belajar itu dari ya sekolah tuh banyak menerapkan HP. Ya, akhirnya mau kami pun harus mengizinkan mereka harus punya HP. Nah, ini kesalahan gunanya ya di situ, mereka bahkan ada yang tidak betah tinggal panti ya, pergaulannya ya, karena panti ini ya semi kayak pondok pesantren lah, nggak jauh beda, cuma mereka ini sekolahnya di luar, tidak sekolah di panti. Panti ini ternyata tempat tinggal, tempat belajar ya, tempat inilah belajar ngaji agama gitu lah kan. Nah, gitu. Jadi itulah tantangnya. Kedua itu tantangan dari segi ya donatur kami lah. Sekarang donatur sudah agak kurang. Kalau dulu donatur mungkin ya dulu donatur luar biasa ya datang. Dalam 1 bulan tuh pendapatan kami kalau masih tahun berapa lah. Nah, sejak tahun 2020 ke atas nih lah, ya agak kurang dari donatur. Kalau dulu sempat 1 bulan tuh pendapatan kami uang infak sedekah itu 1 bulan hampir 30 juta. Sekarang nggak sampai, paling banyak tuh ya 5 juta lah infaknya. Nah, ini tentang berarti. Karena kami ini masih mengharap imbalan dari donatur.
belum punya usaha sendiri, belum bisa berdiri. Artinya berdiri ya untuk membayar kebutuhan anak-anak ini masih butuh donatur. Belum bisa kita punya usaha. Apakah Bapak melihat peluang untuk bisa memberikan edukasi kepada anak-anak? Oh iya. Jadi kalau ya saya ceritakan sama anak ini kan, pertama status mereka loh digambar. Status mereka ini kan ada yang yatim, ada yang piatu ini yang tidak punya mama kan. Kalau yatim punya bapak atau ayah. Ada juga yang miskin itu orang tua lengkap, tapi dalam ekonomi keluarga mereka tidak mencukupi untuk membiayai mereka pendidikan sekolah. Itu yang duafa kalau bahasa agamanya duafa, atau tidak miskin lah gitu ya. Nah, pada bisa kami ini mengajar mereka itu yang kalau kami sebagai pengasuh ini bukan hanya mendidik, artinya bukan hanya buat aturan ya, tapi kami juga mengajar agama. Ya, berikan contoh. Seorang guru harus memberi contoh pada anaknya, anak siswa atau santrinya. Ambil contoh. Yang pertama yang kami terapkan adalah akhlak, perilaku, adab, sopan santun. Adab pertama adalah diri sendiri lah. Sopan santun itu bukan akhlak itu bukan kepada orang lain ya, tapi di sendiri terapkan. Misalnya ya kami ajarkan edukasi ya, bagaimana kita menjaga kebersihan badan kita ya, menjaga kesehatan itu adalah akhlak ya, sayang pada diri sendiri. Nah, yang kedua adalah hadap kepada orang lain, kepada orang tua ya, akhlak kepada orang tua, apalagi kepada guru. Nah, itu yang kami terapkan kepada mereka. Itu yang lebih utamakan. Masalah ilmu, pendidikan, apa yang lainnya ya kami bukan terakhir, bukan itu perlu juga, tapi yang lebih utama adalah akhlak pula, perilaku. Karena merubahkan kebiasaan dari daerah itu berat. Yang dulunya biasa maki di kampung, teriak maki orang kan. Nah, sini harus ada caranya. Tak boleh maki, tak boleh caci maki orang atau membuli. Nah, itulah yang kami utamakan adalah akhlak mereka. Nah, artinya emang masalah akhlak ini emang sih sepele, tapi untuk mengajar itu berat. Jadi prakteknya berat. Bahkan ada yang masih anak tuh ulang-ulang kali kita nasehatin, memberi contoh, apa kan masih ngulang gitu. Karena udah kebiasaan itu agak sulit. Tapi pelan-pelan akhirnya bisa juga. Ya. Ada dasarnya ada, jadi tidak sembarangan juga kan ada dasarnya. Ya, hadisnya apa kan, misalnya ya tadi caci maki ada hadisnya yang kami berikan tempat mereka. Itu yang kami edukasikan adalah masalah akhlak. Kalau ada juga kami juga mengajarkan mereka belajar ngaji Al-Quran, ya, Al-Quran terus ibadah juga, masalah ibadah sholatnya jangan lupa itu juga ya. Itu ya, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad ya ikutilah syariatnya Nabi Muhammad ya, sholatnya jangan lupa. Bahkan kalau mereka sholat ya kami disuruh bersihkan halaman, bukan masalah sholat tidak sholat. Mereka telat ya masbuk, masbuk telat tuh ya sanksi, bersih halaman, serumput. Jadi bukan kita mengajar mereka itu bukan kita kekerasan, tidak, supaya mereka ini disiplin waktunya ya. Waktu dalam agama jangan disiplin waktunya lain-lain, waktu agama dalam agama pun disiplin
Ya, ibadah kepada Allah itu harus disiplin. Jadi itu yang kami terapkan kepada mereka. Ada juga mereka ini dijadwalkan, diajarkan masalah tiket. Ada ini anak-anak kelas kelas 5 SD dah suruh cuci pakai sendiri. Ya. Biasanya mereka di kampung cuci orang tua, sekarang enggak lagi. Cuci sendiri. Ya, apalagi nyapu sendiri, ngepel sendiri. Ini ada sore ini nanti ada tiket nih. Begitu setiap hari. Sore pagi gitu. Setiap hari gitu. Ya, tiket mereka ada yang tiket masjid, teras, ada yang tiket kamar. Itu. Memang harus mandiri. Memang ada panti ini dari dulu begitu. Sekarang oke lah mereka tidak bisa. Kalau zaman saya dulu, saya ini kan alumni panti juga. Udah hampir 25 tahun dari sini panti. Sama seperti mereka. Dari SD, kelas 5 SD saya masuk panti. Tahun 2000-an. Tahun 2000. Nah, sampailah sekarang 2025. Berarti dah 25 tahun. Ya. Dulu lebih parah lagi kalau zaman saya dulu. Anak panti itu jangankan ya apa ya. Tiket. Kalau tidak tiketnya kasih sanksi, tidak boleh makan. Kalau yang dulu. Ya. Bahkan dulu ada jadwal tiketnya masak. Anak SD udah belajar masak dah. Nah, sekarang itu masih saya dulu, alhamdulillah lah, karena saya bersyukur lah tinggal di panti. Ya, bukan kita menyombong ini enggak. Nanti sebagai contoh, saya udah contoh mereka. Saya sampaikan kepada mereka, saya dulu tuh diajarkan masak, tiket masak, cuci piring apa. Kalau anak laki-laki harus bisa semuanya. Yang sama kalah dengan anak perempuan. Harus bisa masak, bisa cuci piring, cuci pakaian harus bisa, bersih rumah harus bisa. Ya, dengan kalau udah keluarga nyaman. Jadi tidak memberatkan ya perempuan, anak laki-laki ini harus belajar tentang itu ya. Harus bisa masak ya. Memang saya masih bersyukur lah kalau tinggal panti itu dididik disiplinnya ya mandiri, hidup harus berdiri. Mungkin itu yang saya. Ada lagi? Udah Pak. Makasih Pak atas informasi. Ini saya ceritakan ya, boleh mau direkam pun boleh masalah anaknya ya. Mau direkam pun tidak boleh. Kemarin kan ada juga tuh kawan-kawan ini dah 3 kali nasi ini wawancara oleh kawan kalian lah, ya beda kelompok. Ya, jadi anak ini bermacam suku. Ada yang mereka ini, ada yang Madura, ada Dayak, ada Melayu, ada Bugis, ada semuanya ada sini. Ya, tapi tidak banyak pun yang Melayu lah, Bugis banyak. Kalau Madura mungkin 1 orang 2 orang. Ya. Lagi Dayak ada 4 orang ada Dayak, yang Mualaf. Jadi mereka ini proses mereka datang sini, yang pertama yang kami terima bagian administrasinya adalah yang kami terima itu pertama yang lebih utama tuh yatim. Baiklah, sekian tugas kami, semoga dapat bermanfaat bagi kami dan kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.